Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian subuh kita kali ini saya beri judul 3 dosa yang tidak disadari. Kenapa diberi judul 3 dosa yang tidak disadari? Karena kebanyakan sebagian besar daripada kaum muslimin tidak menganggapnya sebagai dosa. Padahal itu kategorinya adalah dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang sekali. 3 dalam satu ayat. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Nah, tiga dosa ini sadar maupun tidak sadar dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Satu dilakukan bukan dengan secara zahir. Jadi satu dosa yang pertama yang akan kita jelaskan nanti itu tidak dilakukan oleh tangan, tidak dilakukan oleh kaki, tidak dilakukan oleh lidah, tapi dilakukan oleh hati. Dan ini pun banyak, baik laki-laki maupun perempuan telah masuk dalam dosa semacam ini. Kemudian lagi yang selanjutnya itulah dosa yang diperbuat oleh lahiriah kita ini, ya, yang nanti terakhir dosa yang dilakukan oleh lidah kita. Bapak Ibu hadirin jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bacakan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Nah, memang banyak penjelasan para ulama mengenai ya ayyuhalladzina amanu. Di antaranya setiap ayat yang dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda ayat-ayat madaniyah. Kalau ayat-ayat makiyah ya ayyuhan nas, kalau ayat-ayat madaniyah ya ayyuhalladzina amanu. Tapi di balik itu kita mesti tahu, para ulama panjang penjelasannya. Kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di muka ayat, di awal-awal ayat Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, maka di situ kita bisa introspeksi diri. Kita bisa mengukur kadar iman kita masing-masing. Bercermin diri, seberapa besarkah kadar iman yang ada dalam diri kita. Bahkan kita pun bisa melihat kadar iman orang lain, karena akan ada penyampaian pesan-pesan, dan pesan-pesan ini adalah larangan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah yang Allah akan sampaikan itu 3 dalam satu ayat ini. Apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala larang kita dengan kata-kata ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Ijtanibu, jauhkanlah diri kalian, katsiran sebanyak-banyaknya, minadh-dhanni, daripada melakukan dugaan-dugaan. Nah, dugaan-dugaan ini kalau bahasa simpel, bahasa sederhananya
adalah buruk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ijtanibu, jauhkanlah diri kalian, katsiran, sebanyak-banyaknya, minadh-dhanni, daripada melakukan dugaan-dugaan. Inna ba'da dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian besar daripada dugaan-dugaan itu adalah dosa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengakui bahwa kita ini adalah makhluk yang terbatas. Kenapa kami mengatakan kita sebagai manusia ini makhluk terbatas? Contohnya saja, pandangan kita ini terbatas. Kita tidak bisa melihat apa benda yang di balik dinding. Di balik dinding ini kita tidak bisa melihat apa benda-bendanya. Ya, itu mesti kita akui bahwa pandangan kita terbatas. Semua terbatas. Pendengaran kita terbatas, penglihatan kita terbatas, ilmu kita terbatas, kekuatan kita terbatas, serba terbatas. Oleh karena itu kita jangan mudah-mudahnya, jangan kita tuh dengan cepatnya menilai orang itu dari zahirnya, dari tampilannya. Tidak boleh. Ini ajaran Islam. Kita tidak bisa menilai orang itu dari tampilannya. Apalagi menilai orang itu dengan penilaian yang jelek, penilaian yang tidak bagus. Karena kita ini terbatas, ya. Kita tidak bisa melihat orang dari pucuk rambut sampai ujung kakinya, tampilannya, pakaiannya, sendalnya, kendaraannya, rumahnya, dan lain sebagainya. Tidak bisa. Maka kita kaji pada subuh ini supaya kita tidak jatuh dalam dosa ini. Ada satu kisah, ya. Kisah ini ajib, berkenaan dengan seorang pemimpin dari Bani Utsmaniyah, ya, Khilafah Utsmani, Turki Utsmani, Ottoman, yang dikenal dengan Sultan Murad IV. Nah, Sultan Murad IV ini sultan pemimpin, umur 10 tahun jadi presiden, meninggal umur 27 tahun. Ya. Jadi memang ada orang-orang yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang diciptakan khusus untuk memimpin. Jadi selama kepemimpinannya itu baik, bagus. Nah, termasuk juga ada sahabat Nabi, ya, yang kata Nabi dia itu dilahirkan untuk menjadi pemimpin padahal masih muda. Yang dipimpinnya orang-orang besar. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sultan Murad keempat ini suatu malam hatinya gelisah dan tidak tahu apa gerangan dia ingin keluar daripada istana. Nah, ketika dia ingin keluar dari istana, dia panggil pengawal satu orang. Kemudian dia tukar pakaian lusuh, pakaian orang miskin menyamar. Kemudian pergi meninggalkan istana ke khalayak ramai. Tibalah dia di satu lorong sempit, maka bertemulah dia dengan sosok lelaki yang sedang tergeletak di jalan itu. Dihampirinya laki-laki itu, kemudian diperiksanya, rupanya laki-laki itu sudah meninggal dunia. Cuma yang ajibnya, orang yang sekitaran itu tidak peduli. Maka Sultan Murad ini, dan orang pun tidak tahu bahwa ini Sultan Murad IV, karena dia menyamar menjadi orang biasa, menjadi orang fakir miskin. Maka Sultan Murad yang menyamar ini, dia memanggil orang sekeliling itu. Ini ada orang mati, ada orang meninggal dunia, kenapa kalian tidak mengantarnya ke rumahnya? Apa kata orang-orang itu? Laki-laki ini zindik, fasik, peminum khamar, dan pelaku zina. Kami tidak mau mengurusi jenazahnya. Itu penilaian orang, Bapak Ibu. Nah, ini bahayanya penilaian, ya. Nanti kita akan kisahkan dengan ada sangkut paut dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas. Nah, kata Sultan Murad, bukankah dia ini umat Nabi Muhammad?
dan dia pun berhak juga diantarkan ke rumahnya, maka antarlah ke rumahnya. Maka diantar, digotong ke rumahnya. Setiba di rumahnya, kemudian orang-orang tadi pun pergi, menangis istrinya. Nah, ketika istrinya menangis melihat sang suami sudah meninggal dunia, lalu terucap dari bibir sang istri tadi mengatakan bahwa suamiku adalah kekasih Allah, walinya Allah. Aku bersaksi bahwa suamiku adalah ahli syurga. Tentu bertentangan nih perkataan istri dengan perkataan orang ramai, orang kampung. Orang kampung mengatakan suaminya pelaku zina, peminum khamar. Tapi istrinya mengatakan tidak, suamiku adalah ahli syurga, walinya Allah subhanahu wa ta'ala, kekasihnya Allah. Nah, inilah yang menjadi membingungkan Sultan Murad IV. Ada apa ini? Maka Sultan Murad IV ini bertanya kepada ibu tadi, wahai ibu, orang kampung mengatakan suami ibu pelaku zina, peminum khamar, tapi ibu tidak. Ibu mengatakan bahwa suami ibu adalah wali Allah, kekasih Allah, ahli syurga. Kenapa bertentangan, bertolak belakang? Nah, apa kata istrinya? Kata istrinya, itulah yang aku khawatirkan wahai Tuhan. Dan istrinya tidak tahu bahwa ini Sultan Murad. Begini ceritanya, semasa hidup suamiku ini, dia punya amalan khusus, amalan istimewa. Apa amalan istimewanya? Dia sisihkan hasil gajinya, ya, hasil kerjanya itu dia sisihkan, separuh untuk keluarga, kemudian separuh lagi untuk siapa? Separuh lagi untuk dua tempat nih. Yang pertama, dia pergi ke tempat penjualan minuman khamar. Setibanya di sana, dia beli khamar itu seberapa sanggup yang dia beli, kemudian dibawanya pulang ke rumah. Lalu orang-orang menilai bahwa inilah laki-laki peminum khamar. Orang-orang yang ramai itu hanya melihat laki-laki itu datang ke toko penjual khamar, lalu membawa khamar itu ke rumahnya, dan setelah itu tidak melihat apa kelanjutannya. Itulah bahayanya dugaan, itulah bahayanya buruk sangka. Nah, orang-orang hanya menilai sampai di situ saja. Tetapi setibanya di dalam rumah yang tahu istrinya. Lalu apa yang dikerjakan wali Allah tadi, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala tadi? Diambilnya satu persatu botol tadi, dibukanya tutup botol, lalu dituangkannya ke kloset WC-nya satu persatu hingga habis. Keluar daripada WC, ditengadahkannya tangannya ke langit, lalu dia berdoa, ya Allah, pada hari ini aku telah selamatkan laki-laki dari minum khamar. Ini besar bahayanya menilai orang lewat tampilan saja. Ini kita ulang-ulang supaya kita tidak jatuh daripada dugaan-dugaan. Siapapun dia, mau ustadz, mau orang yang jemaah sebagai hadir majelis taklim dan lain sebagainya, ini kita kuatkan iman kita nih, kuatkan keyakinan kita supaya kita ini tidak mudah-mudah menilai orang dari tampilan. Berbahaya. Dan ini banyak sekali dilakukan karena hati. Orang lain tak tahu, tangan diam aja, kaki diam aja, tapi yang melakukannya hati. Lalu setelah itu dia datangi pelacur. Orang-orang kampung pun melihat ini laki-laki mendatangi pelacur. Setibanya dia di rumah pelacur tuh, dia bilang, ini duit buat kamu, ya, hadiah buat kamu. Sekarang tutuplah pintu rumahmu, jangan kamu layani laki-laki. Jangan kamu layani laki-laki lagi. Lalu dia tengadahkan tangannya, kemudian dia berdoa, ya Allah, pada malam hari ini aku telah selamatkan wanita muslimah dan laki-laki muslim dari perbuatan zina. Tengok, orang hanya menilai
laki-laki tadi ini mendatangi pelacur. Sudah sampai situ saja. Apa yang diperbuatnya selanjutnya tidak tahu. Padahal laki-laki tadi itu memberikan hadiah, sedekahan, bantuan supaya wanita tadi tidak melakukan perzinaan dengan laki-laki, bla bla bla. Orang hanya melihat laki-laki ini mendatangi pelacur, dan setelah dia mendatangi pelacur, kemudian dilaporkannya kepada istriku, aku telah mendatangi fulanah binti fulan, ya, aku kasihkan dia uang, kemudian kukatakan kepada dia, jangan kau pernah melayani laki-laki lagi. Inilah amalan khususnya, sehingga orang kampung mengatakan ini laki-laki zindik, ini laki-laki fasik, pelaku zina, peminum khamar. Nah, lalu semasa hidupnya lakinya tadi, suaminya tadi, istrinya bilang, bang, kalau abang terus melakukan ini, aku takut tidak akan ada orang yang akan mensolati jenazah abang, menyelenggarakan jenazah abang. Apa kata dia? Tenang, kamu jangan khawatir, yang akan menyolatkan aku adalah sultannya kaum muslimin, wali Allah dan para ulama kaum muslimin. Langsung tegak mendengar penjelasan tadi, tegak Sultan Murad, dibukanya samarannya, akulah sultan kaum muslimin. Rupanya Allah gerakkan hati aku supaya berjumpa dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala ini. Besok pagi aku akan umumkan kepada seluruh ulama di negeri ini, dan seluruh menteri-menteri dan semuanya akan menyolatkan kekasih Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jangan mudah-mudah kita itu menilai orang. Kita tidak tahu kelanjutan ceritanya, ya. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala larang. Allah Subhanahu wa taala larang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhkan diri kalian sebanyak-banyaknya daripada melakukan dugaan-dugaan. Inna ba'da dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian besar daripada dugaan-dugaan itu adalah dosa. Dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Dosa besar. Ini penting sekali, ya. Jangan kita menilai orang itu lewat tampilannya saja, karena kelanjutan ceritanya itu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, ini kita kaji pada subuh kali ini supaya kita tidak jatuh dalam dosa buruk sangka. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita jatuh ke dalam dosa buruk sangka ini lewat kalimat. Maksudnya lewat kalimat tuh, kawan kita berkata, kita tersinggung, padahal kawan kita tuh mengucapkan kalimat itu bukan menyinggung kita. Nah, inilah yang akan kami bacakan pesan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa pesannya? Wala tadunanna, janganlah kalian sekali-kali melakukan dugaan-dugaan bi kalimatin, terhadap satu kalimat, khurijat min akhikal muslim, yang mana kalimat itu telah dikeluarkan dari saudaramu yang muslim, illa khairan, kecuali kebaikan saja. Wa anta tajidu laha fil khairi muhammalan, sedangkan kamu masih dapat memahami kalimat itu dengan pemahaman yang baik. Nah, ini rumus. Jadi setiap kalimat yang keluar dari saudara-saudara muslim itu, ya, pahami dengan pemahaman yang baik. Jadi kalau kita pahami dengan pemahaman yang buruk, nah jatuhlah dugaan yang salah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang tidak disadari atau dosa yang tidak dianggap dosa, yang pertama adalah su'uzon, ya, buruk sangka. Kalau husnuzon itu baik sangka. Kalau su'uzon itu namanya buruk sangka, itu dosa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sampaikan pesannya dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12.
Wala tajassasu, jangan kalian itu mencari-cari kesalahan orang lain. Sini tidak ada kan? Tidak ada ya? Dah pulang dia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari kesalahan-kesalahan orang lain haram hukumnya. Ini saya ngomong nih sambil berdiri bulu roma saya nih, Bu. Karena Quran ini. Ini fotokopi Quran Ibnu Katsir ini. Ya. Supaya tak tebal-tebal di fotokopi aja. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah melarang wala tajassasu, jangan kalian itu mencari-cari kesalahan orang lain. Ngapain mencari-cari kesalahan orang lain? Kesalahan kita banyak, kekurangan kita banyak. Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak. Itulah pandainya kita. Apa pandainya kita? Kita pandai melihat kekurangan orang lain, tapi tak pandai melihat kekurangan diri sendiri. Nah, ini penting. Bulu roma ini naik terus. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ni dilarang mencongkel-congkel, memata-matai, mencari-cari kesalahan orang lain. Lihat ketua, ni macam mana kekurangan ketua ni. Lihat bendahara, macam mana kekurangan bendahara ini. Lihat Pak RT, Pak RW, lihat Pak Imam, lihat Pak Ustadz. Astaghfirullahalazim. Ya, saya punya punya pepatah, jangan pecahkan cermin kalau wajah yang buruk. Kita ni punya wajah buruk, kita bercermin, kita pecahkan cermin, macam mana? Kalau barwak ya tetaplah barwak kan? Tak dipecahkannya cermin, salah. Maka dosa yang kedua yang kita tidak anggap dosa adalah dosa mencari kesalahan orang lain. Coba di sini saya mau kasih hadiah umroh gratis. Yang tidak punya kekurangan ada sini, dapat umroh gratis. Nah, ada kita yang namanya manusia ini, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, ya, kekurangan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Termasuk suami kita. Nyesal aku kawin sama kau bang, tidak ada. Nyesal aku kawin sama kau dek, tidak. Kita tuh mencintai suami, mencintai istri itu karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu orang laki-laki ditangkap. Kita tidak sebutkan, tapi di sini disebutkan namanya. Satu orang laki-laki ditangkap, dia minum khamar. Di sini dijelaskan, Utiya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma bi rajulin faqila lahu hadha fulanun taqturu lihiyatuhu khamran. Faqala Abdullah radhiyallahu anhu inna qad nuhina 'anit tajassus walakin iyadhhuru lana syai'un na'khudhu bih. Ada seorang laki-laki ditangkap, didatangkan kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu dikatakan kepada Ibnu Mas'ud, hadza fulanun taqturu lihiyatuhu khamran. Orang laki-laki ini kami tangkap sedang minum khamar. Sedang minum khamar. Lihat jenggotnya, ada apa namanya? Ada bekas minuman khamar. Nah, ini juga dalil bahwa orang-orang dulu pakai jenggot. Ya. Laki-laki itu jenggotan semua. Kalau Pak Ustaz, saya tidak tumbuh jenggot saya, nanti beli obatnya. Supaya tumbuh jenggotnya. Jadi orang-orang dulu tuh jenggotan. Ya. Kalau saya dulu ngafal Quran di Pakistan, dulu waktu masih muda, umur 20 tahun, kami kan nggak ada jenggot. Maka
Orang-orang yang nggak punya jenggot itu dianggap wanita sama orang Pakistan. Dia dianggap wanita. Ya, saya sampai diciumin pipi saya ini sama laki-laki itu. Ya, nah, maka penting berjenggot. Dan jenggot ini sunnah seluruh nabi, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan seluruh sahabat berjenggot semua. Orang ini ditangkap kemudian dibawa ke depan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Ini orang ini sedang mabuk, minum khamar, lihat jenggotnya katanya. Hadza fulanun taqturu lihya. Lihya itu jenggot. Bahasa Arab itu lihya. Lihyatu taqturu lihyatuhu khamran. Itu masih basah dengan butiran-butiran dari khamar itu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Inna qad nuhina anit tajassus. Sesungguhnya kami dilarang untuk bertajassus. Jadi sahabat itu penuh dengan kehati-hatian. Kami dilarang untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Walakin iyadhhuru lana syai'un na'khudhu bihi. Akan tetapi kalau sudah ada bukti dia melakukan kesalahan, kami hukum dia. Nah, kalau sudah terbukti ya dihukum. Nah, Bapak Ibu hadirin, yang kita ambil di sini bahwasanya para sahabat Nabi itu betul-betul hati-hati untuk tidak bertajassus, untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Inilah dosa yang tidak dianggap dosa, inilah dosa yang tidak disadari. Ini yang kedua, mencari-cari kesalahan orang lain, siapapun mencari kesalahan inilah itulah segala macam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ketiga, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian itu satu sama lain saling menggibah. Nah, menggibah. Ada satu orang sahabat, dia tanya kepada Nabi Muhammad. Dia tanya, ya Rasulullah, mal ghibah? Wahai Rasulullah, apa itu ghibah? Nah, jadi sahabat ini mewakili pertanyaan-pertanyaan kita sampai hari kiamat. Pertanyaan umat ini sampai hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan ghibah itu wahai Rasul? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, dzikruka akhaka bima yakrahu. Kau bicarakan saudaramu tentang apa-apa yang tidak disukainya, itu ghibah. Kita menceritakan saudara kita, teman kita, ya, tetangga kita, atau siapa saja saudara muslim kita, kalau didengarnya, kalau dia tahu dia tidak suka, itu ghibah. Lalu pertanyaannya itu bukan sampai di situ saja, dilanjutkan oleh sahabat tadi. Apa kata sahabat tadi? Afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana pendapatmu wahai Rasul, sekiranya apa yang kukatakan itu benar terjadi pada diri saudaraku itu? Bagaimana pendapatmu kalau memang begitulah dia wahai Rasul? Lalu dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu wa in lam yakun fihi ma taqul faqad ba'atahu. Sekiranya apa yang kamu katakan itu benar terjadi pada diri saudaramu itu, maka itulah ghibah dan engkau telah menggibahnya. Dan seandainya apa yang kamu katakan itu tidak benar, maka engkau telah mengumpatnya, engkau telah menfitnahnya. Nah, ini bahasanya maju kena, mundur kena. Jadi kita ini tidak boleh. Ghibah itu kita menceritakan aib orang lain, memang itulah dia. Itu ghibah. Nah, ini dosa yang ketiga, dosa yang tidak disadari, dosa yang tidak dianggap dosa. Laki-laki maupun perempuan menggibah. Kalau bahasa kitanya menggunjing, kalau bahasa Minangnya pakai gunjiang. Nah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau anak-anak kita mencarut boleh.
Boleh tak? Tak boleh. Ini saya mau nyampaikan, kalimat gibah itu sekelas dengan kalimat mencarut. Kalimat mencarut kalimat kotor tidak? Kalimat gibah kalimat kotor. Siapa yang nyampaikan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampaikan. Kotor sekali. Kita kalau ada anak-anak kita mencarut, nak jangan mencarut, kotor. Tapi sadar tidak, ketika kita menggibah, menggunjing, membicarakan aib orang lain, itu sama dengan mencarut. Statusnya, kelasnya sama. Ini saya bacakan hadisnya. Ya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Keterangan ini diambil dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, qultu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyata kadza wa kadza. Ya. Hasbuka min Safiyata kadza wa kadza. Wahai Rasul, kan ada wanita pendek pergi menghadap Rasulullah, namanya Sofiyah. Sofiyah ini pendek. Lalu datang Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ini mengatakan, hasbuka min Sofiyata kadza wa kadza. Itu wanita pendek ya Rasul. Ya, itu wanita pendek wahai Rasul. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh kau telah mengucapkan satu kalimat yang apabila kalimat itu dicampakkan ke samudra yang luas, maka kotorlah seluruh samudra itu akibat kotornya kalimat yang telah engkau ucapkan itu. Kalimat gibah itu kalimat kotor. Kalau dicampakkan ke dalam lautan, berapa besar lautan ini? Banyak laut daripada daratan lagi. Lihatlah peta. Kalau dicampakkan itu, kalimat gibah itu satu saja, satu kalimat gibah itu dicampakkan ke laut, maka kotorlah seluruh lautan ini akibat kotornya kalimat gibah. Mau menggibah lah? Ngeri. Itu kalimat kotor. Lalu apa kata Sayyidatina Aisyah? Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, wa hakaitu lahu insanan. Aku mengucap apa adanya wahai Rasul. Memang gitu dia, memang wanita pendek. Lalu apa kata Rasul? Ma uhibbu anni hakaitu insanan wa inna li kadza wa kadza. Aku tak suka mengucapkan yang mana kalimat itu memang untuk menggibah orang lain, sedangkan aku mendapatkan dosa ini dan dosa itu. Jadi inilah dosa yang ketiga, dosa yang tidak dianggap dosa, dosa yang tidak disadari. Laki-laki maupun perempuan menggibah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu gibah dengan kata-kata. Ada gibah dengan isyarat. Dan ini terjadi di zaman Rasul. Ketika Sofiyah wanita pendek ini pergi menemui Sayyidatina Aisyah, anam ra'atan dakhalat ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha falamma qamat litakhruja asharat Aisyah bi yadiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam innaha taqsirah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iktabtiha. Jadi ada wanita ni, wanita pendek ni namanya Sofiyah, pergi menjumpai Sayyidatina Aisyah. Ketika pamit ingin pulang, ingin keluar, maka asyarat itu berisyarat. Asyarat biyadiha. Biyadiha itu artinya dengan tangannya Aisyah. Asyarat biyadiha, maka Sayyidatina Aisyah itu berisyarat dengan tangannya, dan Nabi paham itu artinya adalah wanita pendek, berisyarat dengan tangannya. Apa kata Nabi? Irtabtiha, kau telah menggibah wanita itu.
Jadi gibah itu bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan isyarat. Kita pernah tak melakukan gibah dengan isyarat? Pernah? Nunjuk baruak tak? Tahu nunjuk baruak? Nunjuk baruak tu masuk dia lewat pintu ni kan, colek kawan samping. Sini tak ada kan? Tak ada. Dah pulang. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngeri. Itu gibah. Itu gibah. Kalau Sayyidatina Aisyah dengan jarinya, kalau kita dengan bibir kita. Kalau seandainya orang itu lihat apa yang kita bibir gitu ke depan tadi itu, pasti tersinggung. Ya, pasti tersinggung. Kita ini orang Islam. Tunjukkan akhlak yang baik supaya orang dapat hidayah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka menggibah itu pertama kata Nabi, imannya tak masuk ke dalam hatinya. Imannya setakat dalam lidahnya saja, tak masuk ke dalam hatinya. Kemudian kata Nabi, ya, orang yang suka menggibah itu orang munafik. Jadi bukan hanya orang munafik itu idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat, wa idza hadatsa kadzaba, kalau dia berbicara dusta, wa idza ahda ghadara, kalau dia itu berjanji ingkar. Bukan itu saja. Ya, orang munafik itu adalah orang yang suka menggibah orang-orang Islam. Maka setelah kajian ini tidak ada dosa 3 ini lagi yang kita lakukan, termasuk yang berbicara nih, ya. Jangan sampai kita jatuh dalam 3 dosa nih. Inilah dosa yang tidak dianggap dosa, dosa yang tidak disadari. Nabi SAW sampaikan, ini hadis semua nih yang saya bacakan dari awal sampai akhir itu hadis semua. Nabi SAW sampaikan, ya ma'syara man amana bilisanih, wahai orang-orang yang imannya hanya di lisan-lisannya saja. Ya ma'syara man amana bilisanih, wahai orang-orang yang imannya hanya di lisan-lisannya saja, walam yadkhulul imanu qalbah, yang imannya itu tak masuk ke dalam hatinya, la taqtabul muslimin, jangan kalian itu menggibah orang-orang Islam. Jadi orang yang menggibah itu tandanya imannya tak masuk ke dalam hatinya. Imannya setakat lidahnya saja. Iman tak masuk ke dalam hatinya, dan termasuk perbuatan-perbuatan munafik. Orang menggibah orang Islam. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah dibersihkannya batu kerikil, dimasukkannya ke dalam mulutnya. Orang tanya, wahai Abu Bakar, kenapa kau lakukan itu? Kata Abu Bakar, gara-gara lidah ni banyak orang terjungkal masuk neraka api jahanam. Makanya diletakkan batu kerikil di situ supaya tak ngomong sembarangan. Ya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu tidak azab atau siksaan azab atau siksaan bagi orang-orang, ya, bagi orang-orang yang apa? Yang suka menggibah. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika Isra dan Mi'raj itu dibawa jalan-jalan ke surga, dibawa jalan-jalan ke neraka. Nah, tiba di neraka itu banyak sekali, ya, di surga juga banyak sekali dijumpai Nabi, kemudian di neraka juga banyak sekali dijumpai Nabi. Nah, termasuklah pembahasan kita ini, orang yang suka menggibah, nanti dari sekian banyak
siksaan. Salah satu siksaan dari menggibah itu kita bacakan di sini. Lamma urijabi, ketika aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marartu biqaumin, aku melewati satu kaum, lahum asfarun min nuhasin, kuku-kuku mereka itu terbuat dari besi-besi tembaga. Jadi kuku-kukunya itu dipanjangkan, terbuat dari besi-besi tembaga, ya. Yakhmusuna wujuhahum wa sudurahum, mereka robek-robek sendiri wajah-wajah mereka. Mereka robek-robek sendiri dada-dada mereka. Qultu man haula'i ya Jibril, aku bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Maka malaikat Jibril pun mengatakan, haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim, mereka itu adalah umatmu wahai Rasul, sepeninggalmu mereka itu saling menggibah satu sama lain dan suka menjatuhkan harga diri orang lain. Nah, inilah balasan dari sekian banyak balasan siksaan-siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pelaku gibah. Nah, berhentilah dari menggibah, tapi nanti kita sampaikan juga cara taubatnya gibah. Jadi kalau taubat kita melakukan dosa, yang dosa itu tidak ada sangkut paut dengan manusia yang lain, hanya kepada Allah, cukup istighfar, salat taubat, insya Allah diterima. Nah, kalau yang ada sangkut paut dengan orang lain, itu mesti diselesaikan. Seperti utang, ya, utang mesti bayar, utang termasuk gibah ini. Jadi pelaku-pelaku gibah kalau dia mau bertaubat itu tidak cukup istighfar 1 triliun kali, tidak akan diterima oleh Allah taubatnya. Atau juga 1 triliun rakaat solat sunnah, solat taubatnya tidak diterima. Jadi bagaimana? Datangi orang yang kita gibah, kemudian minta maaf kepada dia, ya, baru Allah Subhanahu wa taala terima tobatnya. Itu makanya jangan sekali-kali menggibah orang lain. Ngeri, ya, ngeri. Kita ini disuruh ke sana bukan mendapatkan kerelaannya, itu bukan. Jadi kita tuh disuruh ke sana, kalau dia tidak maafkan itu bukan urusan kita, paham? Urusan kita datang ke sana minta maaf, minta kerelaan, ya. Kalau dia bilang tiada maaf bagimu, urusan kita dengan dia selesai, urusan dia dengan Allah tidak selesai, ya. Jadi datangi orang itu, Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ani, masuk. Di luar aja lah, Bu. Apa Bu Ani? Saya pernah menggibah ibu, saya minta maaf, Bu. Hah? Menggibah saya, Bu Ani? Saya juga menggibah Bu Ani. Sama-sama kita minta maaf, ya. Jadi jalan taubat kita tuh datangi dia. Kalau jauh lewat telepon, lewat WA, Instagram, Facebook dan lain sebagainya, ya. Ini penting sekali, jangan mudah-mudah menggibah orang lain. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini satu siksaan, ya, masih banyak siksaan yang lain. Kalau saya baca dalam kitab Irsyadul Ibad, nah, dalam kitab itu saya baca orang yang suka menggibah ini nanti di akhirat dia potong daging pinggangnya nih, dipotong-potong kemudian disuapkan ke mulutnya, ya. Karena dalam ayat ini memang begitu. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Itu ayatnya. Jadi ayatnya itu satu gitu, Pak, bukan terpisah-pisah. Cuma kan menjelaskannya dipotong satu, jelaskan, potong satu, jelaskan. Nah, sambungan ayat tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhkan diri kalian sebanyak-banyaknya daripada melakukan dugaan-dugaan. Inna ba'da dhanni ismun, sesungguhnya sebagian besar daripada dugaan-dugaan itu adalah dosa.
Wala tajassasu, janganlah kalian mencari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian itu satu sama lain saling menggunjing, menggibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Itu satu ayat. Sukakah salah seorang di antara kalian itu yang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah menjadi bangkai? Jadi orang yang menggibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Bangkai yang paling bau bangkai manusia. Bangkai ikan tak bau. Bangkai apa? Tikus tak bau. Kalaupun bau, kita masih bisa tidur di rumah kita, ya, masih bisa kita makan. Tapi kalau bangkai manusia macam mana? Nah, manusia yang sudah jadi bangkai itu disuruh makan. Di akhirat bangkai-bangkai manusia itu yang pernah kita gibah itu dijadikan bangkai, disuruh makan itu. Ini penting sekali, dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah, dinampakkan. Jadi ayat ini betul-betul dinampakkan di zaman Rasul. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah salah seorang di antara kalian itu yang memakan bangkai saudaranya sendiri? Pasti kalian jijik. Jadi ada dua wanita puasa sunnah. Dua orang wanita ini puasa sunnah. Kemudian seakan-akan kehausan sekali, kelaparan sekali, seakan-akan mau mati. Datang orang mengadu kepada Nabi. Nabi diam aja. Nabi nggak hirau. Balik lagi laki-laki itu kadu, wahai Rasul, mau mati dua orang wanita ini karena puasa kelaparan, kehausan. Nabi tidak hirau. Ketiga kali kata Nabi, panggil dia. Dua wanita tadi. Setelah datang di hadapan Nabi, Nabi meminta satu wadah, ya, satu mangkuk, ya. Lalu Nabi SAW katakan kepada wanita yang satu, qai'i, muntahkan. Maka keluar darah, keluar nanah, keluar lemak, keluar daging. Kepada wanita yang satu lagi, ini dah separuh mangkok. Kepada wanita satu lagi, kata Nabi, qai'i, kau muntahkan pula. Keluar darah, nanah, lemak, daging dan sebagainya. Apa kata Nabi? Dua wanita ini bersahur atau berpuasa dengan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan berbuka dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya apa? Wanita ini berpuasa tetap menggunjing dan menggibah. Nah, Bapak Ibu hadirin, maka orang yang menggibah, menggunjing di zaman Nabi betul-betul dinampakkan seperti makan bangkai saudara sendiri. Makanya ayat itu mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah salah seorang di antara kalian itu yang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah menjadi bangkai? Fakarihtumuh, kalian jijik, tak suka. Nah, itulah nanti kata ulama, bagi orang-orang yang belum bertobat di dunia ini dari dosa gibah, maka di akhirat juga nanti dia akan makan bangkai saudaranya yang telah digibahi waktu di dunia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, kalau ada orang-orang yang digibahi atau dijatuhkan harga dirinya, bagaimana sikap kita? Maka kita lihat pesan Nabi Muhammad SAW, kita harus membersihkan nama-nama orang baik. Jadi orang-orang soleh ini dijatuhkan harga dirinya, dibunuh karakternya dan lain sebagainya, maka bersihkan nama baik mereka. Ini pesan Nabi Muhammad SAW. Man hama mu'minan min munafiqin yabi'uhu. Barang siapa yang menolong orang beriman dari orang munafik, yang mengaibkan dia, yang menjatuhkan harga dirinya, yang menggibah, menfitnah dan lain sebagainya, lalu kita tolong, ba'atsallahu ilaihi malakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang malaikat, yahmilahmahu yaumal qiyamati min nari jahannam, yang mana malaikat itu akan menjaga tubuhnya di hari kiamat kelak agar tidak terbakar oleh api neraka jahannam. Waman roma mu'minan bisyai'in yuridu syainuhu. Barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan tuduhan sesuatu yang ingin menjatuhkan harga dirinya, habasahullahu ala jisri jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala akan tahan dia di atas jembatan jahannam hatta yakhruja mimma qal,
sehingga dia mau mencabut apa-apa yang telah ia ucapkan. Bapak Ibu hadirin, disinilah dalil, ya, disinilah penjelasan Nabi bertobat sebelum kita meninggal dunia daripada dosa menggibah orang lain. Hatta yakhruja mim maqal, itu artinya sampai dia itu mau mencabut apa-apa yang telah ia ucapkan. Itu maksudnya gibah, fitnah dan lain sebagainya, menjatuhkan harga diri orang lain dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin, ini hadis yang kita sampaikan tadi, kenapa dia ditahan di atas jembatan Jahanam? Jembatan itu 1500 tahun perjalanan, 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Ya, ujungnya surga, bawah itu neraka. Kenapa ditahan di atas jembatan Jahanam, tidak bisa melaksanakannya lagi? Padahal ahli solat berjamaah 5 waktu, suka sedekah lagi, banyak lagi amalan-amalan yang lainnya, tapi mulutnya tidak bersekolah, lidahnya tidak bersekolah, lidahnya suka menggunjing dan menggibah orang lain. Maka kalau ada orang yang semacam ini, suka juga ibadah tapi mulutnya juga suka kemana kesana kemari menggibah orang lain, maka takkan mungkin bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Penting bertobat, ya, penting sekali, baik laki-laki maupun perempuan, baik laki-laki maupun perempuan. Maka kalau mau bercerita, jangan cerita-cerita orang lain lah, cerita menggibah orang lain, cerita-cerita yang biasa-biasa aja lah, ya. Pergi ke warung sayur, beli ikan, beli toge, beli jengkol, kalau dah beli itu dah pulanglah lagi. Lama betul di kedai itu. Mana mamak kau? Masih di kedai. Ngapa dia? Bercerita. Yang palamak carito itu apa? Menggibah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali. Mari kita bertaubat daripada dosa-dosa ini. Pertama, dosa buruk sangka, jangan menilai orang lain itu dengan tampilan. Kemudian yang kedua, berhenti kita dari dosa mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, berhenti kita dari dosa ghibah. Maka di akhir ayat tadi Allah Subhanahu wa taala katakan, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang menerima taubat lagi maha penyayang. Maka Allah menerima taubat kita bila mana kita mau bertaubat. Bagaimana cara taubatnya? Ya minta maaf lah. Minta maaf kepada orang-orang yang kita gibahi, ya. Tak jumpa dia, dah mati, ahli warisnya kan ada, ahli warisnya. Jadi kau anak ini ya, maafkan nenek ya, nenek dulu pernah menggibah nenek kau. Ya, maka mudah-mudahan dengan ahli warisnya itu, ya nek, kami maafkan. Mungkin nenek kami juga menggibah nenek juga dulu, ya. Sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Ya itu, Ibu. Oh, ini Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini silaturahmi penting ya Pak Ustaz. Jadi begini Pak Ustaz, kalau sama tetangga atau mungkin insya Allah bisa kita hindari kalau tidak terlalu penting Pak Ustaz. Tapi ini ke tempat saudara, mungkin namanya tidak datang gitu, kakak atau ipar atau apa gitu Pak Ustaz. Tapi begitu kita datang, misalnya ke rumah dia, bercerita gitu Pak Ustaz. Tapi suka gitu misalnya menghindarkan orang lain menyembah gitu Pak Ustaz. Kita sudah berusaha untuk bercerita tentang anaknya atau sudah kita berusaha kembali cerita itu Pak Ustaz. Tapi belum juga lagi menceritakan tentang masalah anaknya atau apa yang itu dengan orang lain gitu Pak Ustaz. Ini bagaimana Pak Ustaz? Kita sudah berusaha, tapi hati kita bersama untuk silaturahmi. Tapi hati kita itu tidak enak gitu menceritakan orang lain, terutama pertama kita sudah berusaha untuk mengalihkan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang sama saudara ibu tu, itulah kau tak ikut kajian Ustaz Yusuf kemarin. Bilang. Masih menggibah juga kau. Bahaya dosa gibah tu. Sampaikan. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak itu walaupun pahit. Sampaikan itu gibah. Enggak gibah doh. Gibah itulah ikutlah kajian Ustaz Yusuf. Bilang gitu. Ya. Nah, ibu tetap bersilaturahmi. Tetap bersilaturahmi, bawa pisang ke sana, bawa limau ke sana. Kalau dia menggibah, itu gibah. Aku tak mau. Dah ya, permisi, aku ada kerjaan lagi. Dah selesai. Hah? Apa? Ya, memang kalau orang dinasihati dengan perkara-perkara yang baik, kalau orang dapat hidayah, mau menerima. Kalau orang tak dapat hidayah, seperti Abu Jahal. Abu Jahal tu dinasihati baik, marah dia. Marah. Abu Jahal, Abu Lahab, dinasihati yang baik-baik, marah. Memang begitu, itu kita hadapi. Manusia ni banyak apanya? Banyak apa namanya tu? Banyak sifatnya, begitulah. Dan doakan dia supaya dapat hidayah. Udah ada apa himbauan dari protokol kita, cukup katanya. Mari, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang daripada kebodohan saya. Mohon maaf. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.